pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 45 ayat 7 dan 8 sebagai nats pembimbing kita bertulis, takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya dalam pembacaan Mazmur 139. Kita akan mengungkapkan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139. Kita akan membaca doa di hadapan Allah yang Maha Tahu sambil berbalasan mulai dari para perempuan dan ayat 2 para laki-laki. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingmu menjadi malam, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Belas kasihan
Saudara yang diberkati Tuhan, di persekutuan minggu ketiga ini, keluarga Takalamingan Pande mengantar anak mereka Selomita Dianisa Takalamingan ada dalam persekutuan yang beribadah. Diundang untuk boleh berdiri. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, segala puji, syukur, hormat dan sembah kami mau bawa kepadamu, karena Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, bahkan dalam kesukaan kami hari ini. Kami ada dalam persekutuan yang mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan keluarga Takalamingan Pande merindukan di hari ini anak kekasih Selomita Dianisa Takalamingan ada dalam satu kehidupan bersama dalam persekutuan gereja Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kiranya keselamatan yang Engkau jaminkan bagi kami umat-Mu adalah juga yang menjadi bagian daripada anak kekasih ini ketika dia pertama kali ada dalam persekutuan yang beribadah. Tetapi juga bagi semua kami yang selalu rindu untuk beribadah bersama dengan Engkau. Kiranya kami memiliki hati yang gembira untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan ketika firman ini menyapa kami pun menegur kami tetap mengandalkan hidup kami hanya di dalam Tuhan. Kami ambil perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap jemaat-Mu, diberkatilah hamba-Mu. Satukan kami dalam satu roh, supaya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, yang membekali kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Silakan kepada anak kekasih bersama orang tua kembali ke tempat. Saudaraku, mari kita akan membaca Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru. Surat kepada orang Ibrani pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Mari kita membaca demikian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api.
Tetapi tentang anak ia berkata, "Takhtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananmu, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita. Dalam pengakuan iman,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan puji-pujian untuk ibadat pagi ini. Pertama jemaat kolom 12, kemudian jemaat kolom 13, dan yang terakhir vokal grup Lata-Lata kolom 21. Silakan jemaat kolom 12. Ya, informasi dari multimedia boleh ambil di sebelah kanan. Dengan tetap menjaga protapnya. Diundang jemaat kolom 13.
undang vokal grup Lata Lata.
Ya, segala puji syukur, hormat dan sembah hanya kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara-saudara? Ya, selamat jumpa dengan saya. Karena mungkin wajah baru di Bitung 3. Sebagaimana yang saudara-saudara telah dengar bahwa Bitung 3 sudah mekar menjadi Bitung 3 dan 13, dan ada satu jemaat yang di Bitung 8 yang ditransfer ke Bitung 3. Itulah saya dan jemaat Gemim Karisma Sejata Rindam 13 Merdeka. Selamat bakudapa semua. Kami yang terkecil di antara yang besar. Ya. Ada 4 jemaat tapi kami yang paling kecil. Ya. Karena saya lihat di penyetoran saja kami yang paling kecil. Ya. Karena kami cuma jemaat karisma yang ada saat ini tercatat 7 kolom. Tapi dia ada di Sagrat, dia ada di Manemonempo, dia ada di Wangurer, dan dia ada di Air Tembaga. Satu Bitung dia ada, ya. Puji Tuhan, saudaraku, kami berterima kasih karena boleh dibawa ke Bitung 3. Ada badan pekerja di sini, ya. Kiranya kita akan semakin solid dalam pelayanan bersama untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yakinkah saudara bahwa Yesus itu Tuhan? Yakin? Yakinkah saudara bahwa Yesus itu adalah manusia? Yakin? Kita baru melewati perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Ini kita mesti yakin dulu, ya, supaya makna kita memuliakan nama Tuhan itu benar-benar menjadi bagian yang terpenting bagi kita, dan ini yang akan mengingat-ingatkan kepada kita untuk orang berdoa, untuk orang baca Alkitab, untuk orang ada di persekutuan. Karena kalau tidak meyakini, ya kita datang ke gereja sama dengan kita ke mall, ya. Tetapi kalau kita meyakini, saudara-saudara, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah manusia, maka saudara-saudara, kita semua merindukan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk menyapa kita supaya kita boleh hidup dalam perkenanan Allah. Saudara-saudara, sebagai manusia, Yesus telah mati, dan sebagai Tuhan, Dia itu telah bangkit dan naik ke sorga, ke tempat kediaman aslinya. Dan Dia bertakhta pun Dia akan berkuasa penuh, baik sorga maupun dunia. Dan kekuasaannya itu bukan disampaikan ketika Dia ada di sorga, tetapi kekuasaan Yesus itu disampaikan ketika Dia ada di dunia ini. Nah, dalam kekuasaan dan
dalam kemahabesarannya, Tuhan Yesus itu memiliki bala tentara dan juga para pelayan, para pesuruh, dan itulah yang disebut malaikat. Malaikat tidak sama dengan Yesus, apalagi melebihi kekuasaan daripada Yesus sendiri. Karena apa? Karena hanya Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Tapi kita berbangga karena Yesus disebut anak Allah dan kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa di masa itu ada ajaran dan anggapan yang keliru bahwa Yesus itu sama dengan malaikat. Dan Yesus mau disampaikan kembali bahwa Dia berkuasa baik di bumi maupun di sorga, termasuk para malaikat ada dalam lingkup daripada kasih karunia Allah. Dan tidak ada seorang pun di antara malaikat yang disebut anak Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penulis surat Ibrani juga mau menyatakan bahwa Yesus anak Allah, Dia lebih tinggi dari para malaikat yang kepadanya memberikan kuasa untuk yang kelahirannya dinantikan sesudah bangsa dan namanya kudus tiada tara. Dia bukan hanya ingin kita meneladaninya, tetapi juga Ia mau supaya Roh Kudus ada di atas kita. Bukan hanya malaikat saja yang dipanggilnya untuk melayani dan menyatakan keselamatan, melainkan kita sebagai anaknya juga pun memiliki peran yang sama. Kesetiaan dan kesiapan kitalah yang sangat penting. Karena itu saudara-saudara, bentuk kesetiaan terhadap Allah itu akan membawa kita merasakan bahwa firman Tuhan yang diberikan merupakan petunjuk tentang kasih. Wujud kasih itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan ini, sambil kita mendemonstrasikan akan kesetiaan kita terhadap kehidupan yang menjadi bagian tanggung jawab kita. Karena itu saudara-saudara, Allah mengutus putranya bukan tanpa sebab. Sebab Yesus menggenapi kehendak Bapanya dengan penuh kesetiaan. Dan sebagai anak-anak Allah, kita terpanggil untuk hidup dalam melakukan kehendak-Nya. Panggilan kesetiaan adalah merupakan bagian daripada jawaban kita kepada Tuhan. Tema kita saudara-saudara, tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Dalam Alkitab banyak simbol yang dipakai. Kita tahu bersama tentang tongkat, ya. Tongkat yang dipakai untuk kesehatan, tetapi juga ada tongkat yang dipakai sebagai simbol yang melambangkan kejayaan dan kekuasaan, yaitu tongkat yang dipakai dalam sebuah jabatan, kedudukan. Namun saudara-saudara, semua tongkat yang ada itu bukanlah menjadi bagian kita setiap saat, ya. Kalaupun kita sakit, mempergunakan tongkat itu ada waktunya, ya. Kalaupun ada bagian kaki kita yang lecet, ya itu akan dipakai dalam kurun waktu tertentu, ya. Dan seorang yang memegang tongkat komando itu pun memiliki masa, ya. Ketika dia mutasi, bisa saja tongkat itu sudah bukan menjadi bagiannya, ya. Contohnya, ya,
seorang dandim ya, ketika dia menjadi asisten di komando berikutnya ya, maka dia akan memberikan tongkat yang ada itu kepada yang lain ya. Ataupun Kapolres ya, ketika dia pindah menjadi seorang direktur di Polda, maka dia akan meletakkan tongkat yang ada ya. Artinya tongkat yang terbatas sesuai dengan fungsi. Tetapi saudara-saudara, dalam tema kita dikatakan tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Apa artinya ini saudaraku bagi kita? Kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang benar kepada saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita akan mampu menjalani hidup ini adalah ketika kita selalu bersama dengan Tuhan, yang mana Tuhan telah memberikan kepada kita tongkat kerajaan Tuhan yang merupakan tongkat kebenaran untuk menjadi milik kita dalam menjalani kehidupan ini. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan kita ini, Efesus pasal 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga saudara-saudara, kita terpanggil untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada satu manusia yang dihadirkan Tuhan di dunia ini untuk melakukan yang jahat. Karena itu saudara-saudara, kita ditantang untuk melakukan hal-hal yang baik dalam dunia ini. Belajar daripada firman Tuhan yang mengingatkan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Hal ini mengingatkan saudara-saudara bahwa setiap kita mau melakukan kehidupan yang terbaik. Saudara ada dalam dunia pekerjaan saudara, saudara ada dalam dunia usaha, saudara ada dalam dunia pendidikan. Itu adalah bagian di mana Tuhan menghadirkan saudara dan saya untuk melakukan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada lain, saudaraku. Karena itu kita harus melakukan semua dengan segenap hati. Jangan karena untuk menyenangkan orang lain ya. Kan ada ABS, asal Bapak senang, asal Ibu senang ya. Saudara, ada pun dalam persekutuan berjemaat, ketika saudara ambil bagian dalam kolom, itu bukan menyenangkan hati penatua ataupun samas yang ke depan akan disebut diaken ya. Tetapi itu adalah bagian daripada tanggung jawab iman, persembahan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Sehingga ketika pun ada penataan ya, sini ada penataan kolom ya. Itu bukan untuk memporak-porandakan yang sudah ada. Karena ada yang bilang begini, kuat. Itu kita pekolom mungkin yang ada di sini. Mar kalau ada bertobat. Ya. Karena kolom itu, jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Orang ini cuma DP alat, ya. Paling periode. Puji Tuhan kalau dia banyak periode, ya. Tapi itu bukan warisan kita, ya. Sehingga mari kita bertumbuh bersama. Kita menikmati persekutuan bersama, kalaupun kita mau ditata itu dalam rangka kebaikan untuk masa depan. Karena kan orang nggak mau balik masa lalu. Masa lalu itu tinggal kenangan ya. Nggak ada orang yang mau maju kalau dia kurang agak-agak ke belakang, kecuali dia mau seperti
Siapa yang jadi tiang garang? Istri Lot, ya. Ada yang mau suka jadi tiang garang sini? Ya, pasti tidak mau. Ya. Tetapi dengan kita menikmati janji kehadiran Allah dengan tongkat kebenarannya, maka mari kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saudara bekerja karena itu untuk Tuhan. Ya. Maka apapun yang dikerjakan, mungkin orang lain pandang enteng, tapi orang tahu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, luar biasa saudaraku. Ya. Jangan pernah menganggap sepele pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saudara anggap kecil, tetapi kalau tidak ada itu, saudara tidak menikmati hal yang besar. Ya. Seorang pekerja penyapu jalan, ya, jangan dianggap remeh. Karena kalau nyana ada orang kotor terampe kota, ya. Tapi juga tolong untuk jangan buang sampah sembarangan, ya. Karena kebenaran yang kita alami daripada kehadiran Yesus adalah juga kita menjaga kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat teristimewa, masyarakat Kota Bitung yang ada. Mungkin kalau di sini tidak terlalu terasa, tapi kalau di wilayah pelayanan kami yang ada di Karisma, kalau Ujang, ya, nah kita kan Tuhan izinkan ada jemaat yang di belakang Leodi, ya, itu kalau hujan kiriman dari atas keluar semua di bawah sana, ya. Saya bilang tolong orang-orang di atas jangan buang sampah, kasih yang sembarang, orang di bawah tuh mau tamka, ya. Ya pernah air naik ke atas toh? Atau ada girian toh ada? Ya, pasti dia akan turun ke bawah. Ya. Kalau ada got, jangan buang sampah di sana, atau jangan baisi le di sana. Ya, kono bila gekia pengape got. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita diajak untuk melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Sebagai istri, sebagai suami, dalam hidup berumah tangga, nyanda ada yang nyanda pernah bermasalah. Ya. Sedangkan salah kasih sepatu pada petampa boleh ribut no. Apalagi kongsunya dadoi, nalo. Ya. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, segala sesuatu yang terkecil apapun itu, karena kita tahu kita sedang melakukan kebenaran daripada Allah, ya, maka itu akan menjadi berkat. Ya. Keselamatan keluarga itu ada dalam keluarga itu sendiri. Ya. Karena itu jangan sampai kita sedang sibuk dengan ikatan cinta, kita lupa ikatan keluarga. Ya. Di sini ya Jawa Unis tokang tuh ikatan cinta. Lupa kita di sana, oh luar biasa. Nah, mar ada yang bilang begini, kita pendetanya ndak 2 malam tanya Mbak Uni, tabang kong udah jadi apa dang? Tak tinggal no di pecerita. Tapi dia ada pelayanan, ya. Tapi jadi jangan sampai sesuatu hal hobi, ya, hobi kita, keinginan kita menghambat untuk kita bersaksi bagi banyak orang, ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang Ibu Teresa, ya, kita tahu bersama Ibu Teresa itu dia melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Dan satu waktu dia ditanya oleh seseorang, Anda telah melayani kaum miskin, tetapi tahukah jika masih ada jauh lebih banyak orang miskin yang terabaikan? Saudaraku, seorang Ibu Teresa dia berkata, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Karena itu saudara-saudara, banyak orang yang mengejar keberhasilan tetapi melupakan tentang kesetiaan. Banyak suami, banyak istri mengejar keberhasilan tetapi kesetiaan terhadap keluarga sudah terpungkiri, ya.
Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudah saatnya kita senantiasa membaharui image kita, bahwa Tuhan itu Dia telah hadir sebagai manusia, Tuhan itu telah hadir sebagai Tuhan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukti daripada kita mengasihi Tuhan, mari kita bawa diri kita, pribadi kita, kita bawa keluarga kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan, dengan mengandalkan kehendak daripada Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita, karena kemampuan kita semua memiliki keterbatasan. Sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, kehidupan kita di dunia ini belum ada yang selesai. Saudara masih harus bekerja, saudara harus berusaha, saudara harus mengikuti pendidikan, ya. Artinya di sana butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ingat, Tuhan Yesus telah berkorban untuk saudara dan saya. Pengorbanan kita itu belumlah seberapa. Tetapi kita diingatkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan setiap aktivitas kehidupan kita akan membawa banyak orang semakin meyakini bahwa sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, karena Tuhan selalu hadir menghidupkan semangat pribadi, semangat jemaat untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menerima tongkat kerajaan Tuhan yang adalah tongkat kebenaran untuk kita bawa terus, supaya kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi kehidupan ini, karena kita memiliki Tuhan yang menjaga kita, yang menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan menolong saudara. Amin. Saudaraku, saatnya kita akan mengungkapkan syukur lewat membawa persembahan dalam pujian Kerajaan Allah Datanglah. Anak
Kerajaan yang adil benar dan kuasanya teguh. Di dalam susah hidup dan terang, tempat berlindung dan berteduh. Masuklah hati tinggal tenang, selamat sentosa sepenuh. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Mari berdoa. Ya Bapa, dalam persekutuan saat ini kami boleh membawa persembahan dari setiap pemberian Tuhan, dari setiap kepercayaan yang Tuhan beri untuk kami kelola di tengah kerja dan usaha kami, dan itu sebagai satu persembahan bagi umat-Mu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pembelanjaan kegiatan pelayanan gereja Tuhan, baik yang ada di jemaat Baitel di sini, di wilayah Bitung 3, di pelayanan sinode. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah memberkati kami, dan kiranya setiap persembahan kami itu boleh menjadi berkat. Oleh karena itu kami bermohon, kiranya Engkau Tuhan yang melihat hati kami dari setiap persembahan yang sudah boleh kami bawa. Dan ketika umat-Mu membawa persembahan, mereka tidak akan pernah kekurangan, bahkan mereka tidak akan pernah jatuh miskin. Tetapi Tuhan yang akan memberkati lumbung-lumbung keluarga hamba-hamba-Mu, sehingga menerima berkat-berkat yang baru di setiap kehidupan mereka dalam mata pencarian yang sedang mereka lakukan. Dan kiranya berkat indah senantiasa akan teralami di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, dalam kerja, dalam juang mereka. Sambil kami ambil perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Bahkan yang boleh hadir dalam persekutuan di rumah gereja di saat ini. Tuhan, Engkau mengenal kami semua, baik kami jemaat lanjut usia, setiap pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, bahkan setiap janin yang ada dalam kandungan para ibu. Terpelihara karena kami ini adalah umat ciptaan Tuhan. Kami mengimani bahwa kami ada dalam kasih karunia Allah. Engkau yang menyelamatkan kami di tengah-tengah kehidupan yang kami akan lakukan ke depan. Sambil Engkau yang memberkati kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan berjemaat, berkolom, tetapi juga diberkati keluarga-keluarga kami. Suami, istri, anak-anak, semua ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Sambil juga kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang karena pekerjaan, karena pendidikan, dan karena pilihan hidup mereka tidak bersama-sama dengan kami. Mereka jauh dari kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa akan menyertai, menjaga, melindungi mereka untuk menapaki hari-hari kehidupan dalam janji penyertaan Tuhan. Sambil kami bersyukur bersama untuk pelayanan yang boleh Engkau izinkan ada di jemaat Baitel di sini. Diberkati kostor, pegawai gereja, perangkat pelayanan yang ada di panitia, komisi-komisi kerja, BPPJ, penasehat majelis jemaat, bahkan para penatua Bipra, para samas penatua kolom, badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, guru agama. Tuhan senantiasa menolong dalam panggilan pelayanan, tetapi juga Tuhan beri hati yang gembira untuk melayani, karena Engkau Tuhan menjadi pusat
syukur dalam setiap kehidupan yang dijalani oleh hamba-hamba-Mu. Bahkan Engkau berkati pelayanan dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta bersama keluarga, Walawendo Tumbol, Engkau berkati mereka dalam setiap tanggung jawab yang diembankan. Sambil kami juga berdoa bagi Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 3, diberkati Bapak Pendeta Freddy Balok bersama dengan teman-teman Badan Pekerja Majelis Wilayah dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan untuk melayani umat-Mu dalam perkenanan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang boleh kami nikmati saat ini. Diberkati semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, dalam kesaksian pelayanan, baik setiap jemaat yang duduk dalam persekutuan ini. Engkau mendengarkan setiap doa pribadi hamba-hamba-Mu, tetapi juga mereka yang boleh bertugas bersama, baik yang mendoakan kadim, yang ada dalam pelayanan sebagai pianis, kantoria, yang menjalankan persembahan, yang bertugas sebagai koordinator pelayanan, semua ada dalam kendali Tuhan. Kiranya semua yang boleh dilakukan saat ini dikenan oleh Tuhan. Sambil kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, teristimewa yang ada di Kota Bitung, Engkau berkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Penatua Insinyur Maurits Mantiri, Bapak Hengki Hunandar, Sekretaris Kota, Forkopimda yang ada, legislatif, yudikatif, bahkan pemerintahan yang ada di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan RT RW, semua ada dalam kuasa-Mu Bapa. Bahkan dalam penanganan percepatan COVID-19, setiap medis yang sedang melaksanakan aktivitas mereka bersama TNI Polri, PMI, para relawan, Tuhan senantiasa memberikan sukacita dalam kerja kesaksian supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang punya kehidupan kami, adalah juga Engkau Tuhan yang boleh menganugerahkan usia bagi kami. Ketika kami boleh menikmati umur panjang, baik pribadi tapi juga dalam tahun perkawinan keluarga, diberkatilah, syukur hamba-hamba-Mu. Tetapi juga ketika kami sedang ada dalam pergumulan sakit, kelemahan fisik kami, baik yang ada di rumah sakit, bahkan mungkin ada dalam persekutuan kami di rumah gereja ini. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan boleh teralami. Sambil kami berdoa bagi setiap jamaat-Mu yang sedang ada dalam permasalahan, persoalan kehidupan baik keluarga, perekonomian, bahkan apa saja yang sedang menjadi tantangan dalam kehidupan. Kami percaya bahwa ketika kami meminta, Tuhan yang akan memberikan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan Engkau Tuhan yang menjadi pusat persekutuan kami. Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu yang tepat pada waktunya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan saat ini. Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Dan sekiranya kami boleh hidup di minggu berjalan ini Tuhan, di minggu yang ke-20 di tahun rahmat-Mu ini Tuhan, kami berdoa, tuntun kami, kuduskan kami, layakkan kami, sertai kami, utus kami Tuhan, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di tempat studi kami, di tempat pergaulan kami. Dalam keterbatasan di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau memampukan dan melayakkan kami menikmati kasih sayang yang daripada-Mu. Bahkan setiap kegiatan peribadatan di hari ini, bahkan di minggu berjalan,
Setiap keluarga pribadi yang akan dikunjungi Tuhan siapkan. Bahkan Tuhan memperlengkapi pelayan-pelayan firman-Mu, sehingga nama Tuhanlah yang akan dimuliakan dan ditinggikan. Ini kami Tuhan yang berdoa kepadamu. Dalam ketidaksempurnaan kami percaya Engkau Tuhan sanggup menyempurnakan setiap permohonan kami, sebagaimana Engkau senantiasa mengajar untuk kami boleh berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dalam pujian penutup, Ya Tuhan tolong aku. Salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti warta jemaat hari ini Minggu 16 Mei 2021. Yang pertama itu atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat, bahkan seluruh jemaat yang hadir, menyampaikan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Ria Paruntul-Luntungan, Penasihat Teologi, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Karisma Secatar Indam 13 Merdeka, yang telah melayani kita dalam ibadat minggu ketiga di bulan Mei ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta dan terima kasih kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta bahkan kehidupan keluarga. Warta ibadat untuk minggu yang akan
kantoria, pemain keyboard, operator LCD, operator live streaming, kostor, pelayan khusus yang membantu ibadat ini boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan berkati kita semua. Karena itu diundang kita semua berdiri dan kita saling menyapa. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan berkati. Shalom.